Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusika Briliani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai ayat Al-Kauniyah fi Al-Quran Karim karya Zahrul An-Najjar. Sebelum kita masuk ke tafsirnya, kita membahas dulu tentang biografinya. Beliau memiliki nama lengkap Zahrul Rohib Muhammad An-Najjar, lahir pada 17 November tahun 1933, Masyal, distrik Basion Al-Gharbiyah. Kakaknya yaitu adalah seorang pemimpin masjid di desanya, sedangkan ayahnya yang menjadi pendidik Al-Quran. Pendidikan Zahrul An-Najjar dimulai dari menghafal Al-Quran sejak berumur 10 tahun. Selanjutnya, belajar di lembaga pendidikan Islam tradisional di desanya yang bernama Kutak. Selanjutnya, sekolah menengah di Syurba. Pada tahun 1955 menyelesaikan studi geografinya di Universitas Kairo dengan predikat summa cum laude. Prestasi dan karir yang beliau dapatkan salah satunya anggota Dewan Riset Dunia Islam di Kairo tahun 1981. Yang kedua, anggota Dewan Editor Journal of African Art Science yang diterbitkan di Paris tahun 1981. Yang ketiga, Fellow dari Akademik Ilmu Pengetahuan Islam tahun 1985. Tahun 2000, beliau mendapatkan Grand Award dari Komunitas Ahli Panteologi Mesir. Tahun 2001, menjadi penasehat Musim Peradaban Islam di Swiss. Tahun 2005, mendapat Grand Award dari Presiden Sudan. Dan pada tahun 2006 mendapat Grand Award dari Dubai. Karir beliau dimulai dari ikut berpartisipasi dalam pembentukan Badan Ilmiah Dunia untuk Keajaiban Ilmiah tahun 1981. Pada tahun 86, beliau menjadi anggota Organisasi Amal Internasional. Tahun 96 sampai 99, beliau menjadi konsultan untuk pendidikan tinggi di Institut Khubar Arab Saudi. Tahun 96 sampai 99, beliau direkrut menjadi direktur di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Tahun 2000 menjadi anggota Dewan Pengawas Majelis Amna ala Islamiyah. Pada 2000 sampai 2001 menjadi direktur pasca sarjana. Dan 2001 sampai sekarang menjadi ketua Komite Al-Ijaz Al-Ilmu. Karya-karya yang beliau hadirkan yaitu ada tafsir al-ayat al-kauniyah fi Al-Quran Karim seperti pada gambar di samping. Yang kedua, al-ijaz ilm fi as-sunnah an-nabawiyah, hakikah ilmiah fi Al-Quran Karim. Yang keempat, min ayat al-ijaz ilmu al-hayawan fi Al-Quran Karim. Selanjutnya, min ayat al-ijaz ilmu al-asma fi Al-Quran Karim. Keenam, the geological concept of mountains in the Quran. Yang terakhir, wonderful science things in the Quran. Latar belakang penulisan tafsir ini adalah Al-Quran mendorong manusia untuk secara terus-menerus mengamati dan memerhatikan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta dan dalam diri mereka sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berisi perintah Allah kepada manusia untuk merenungkan alam semesta baik dari sisi material maupun spiritual. Al-Quran mengandung lebih dari 1000 ayat yang membahas tentang fenomena alam. Dalam mukadimahnya, An-Najjar mengemukakan bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang menampilkan mukjizat dalam berbagai aspeknya. Ia menekankan bahwa dimensi ilmiah Al-Quran merupakan salah satu keunggulan utamanya. Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir ini adalah metode maudu'i. Pemilihan ayat Al-Quran lebih difokuskan pada yang berkaitan dengan penemuan ilmiah. An-Najjar dalam melakukan penafsiran ini melakukan 2 langkah, yaitu yang pertama, memilih satu atau sebagian ayat sebagai judul tema. Yang kedua, aspek bahasa yang dimunculkan meliputi makna konotatif dan gaya kebahasaan, serta
konteks, dan sebab-sebab turunnya ayat. Dalam menjelaskan petunjuk ilmiah dari ayat-ayat tersebut dengan mengaitkan teori-teori sains dan beberapa pandangan sains modern, serta menguatkan argumennya dengan ayat Al-Quran dan hadis lain. Pada akhir penafsiran, dia mengemukakan prinsip-prinsip dan tujuan Islam, sedangkan dalam penyusunannya, kitab ini mengikuti sistematika mushafi. Contoh penafsiran ayat terdapat pada surat Al-Imran ayat 6. An-Najjar dalam menafsirkan ayat tersebut dengan pandangan bahwa manusia, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dibentuk oleh Allah dalam rahim seorang ibu. An-Najjar berpendapat bahwa tidak ada manusia di dunia dilahirkan serupa 100%, baik dari karakter, sifat, potensi, hasrat, dan juga keterampilan. Bahkan pada bayi kembar siam, walaupun ada kemiripan bentuk. Kelebihan dan kekurangan tafsir ini, kelebihannya, Zahrul merupakan seorang yang ahli dalam sains, jadi penafsirannya menggunakan pendekatan sains sudah tidak diragukan lagi. Yang kedua, konteks penafsiran maudhu'i dalam tafsir yang hanya memilih ayat yang bersinggungan dengan sains. Yang ketiga, kitab tafsirnya hanya 3 jilid, lebih efisien dan efektif. Keempat, meskipun Najjar tidak memilih tahlili dalam tafsirnya, namun pengertian lafaz tidak ditinggalkan. Kekurangan dalam tafsirnya ada 2. Yang pertama, jarangnya memasukkan pendapat para saintis terkait teori ilmiah yang ditulisnya. Yang kedua, kerap mengulangi teori umum tentang tafsir ilmi setiap bab pertama. Dari kesimpulannya, An-Najjar menggunakan metode tafsir ilmiah di mana ayat-ayat Al-Quran dianalisis dengan mempertimbangkan hubungan dengan ilmu pengetahuan dan fenomena alam. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dan sesuai dengan konteks pesan Al-Quran. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Najjar tidak hanya memahami makna harfiahnya, tetapi juga mengaitkannya dengan pengetahuan genetika modern, yang menegaskan bahwa proses pembentukan manusia dalam rahim adalah hasil dari kehendak Allah dan mencerminkan kompleksitas serta keajaiban penciptaan manusia. Penafsiran An-Najjar terhadap Al-Quran menyoroti pentingnya integrasikan ilmu pengetahuan dengan pemahaman agama. Ia membuktikan bahwa Al-Quran bukan hanya relevan dengan zaman saat ini, tetapi juga memiliki kedalaman ilmiah yang menakjubkan, yang tetap relevan sepanjang masa. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.